Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dengan kami dan salam sehat buat saudara semuanya. Baiklah, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan kita pada hari ini, Senin tanggal 25 April 2022. Marilah kita ambil sikap berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudariku, nats renungan kita pada hari ini Senin tanggal 25 April 2022 dari 2 Korintus 3 ayat 17. Demikian bunyinya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Demikianlah bunyinya. Judul renungan ini adalah Tuhan adalah roh. Saudara-saudariku, kehadiran roh Allah di suatu tempat atau di dalam pribadi manusia, maka roh itu akan memerdekakan kita dari suatu belenggu dan kuasa maut dari dosa. Roh Allah berperan membebaskan kita dari jerat dan kuasa dosa itu agar kita bisa merdeka. Merdeka adalah suatu pengharapan bagi semua orang. Tidak ada seorang pun atau bangsa yang dengan rela diperbudak oleh dosa atau orang lain. Kemerdekaan adalah hak bagi setiap orang. Namun pada kenyataannya apa yang terjadi? Manusia menyalahgunakan kemerdekaan itu. Manusia tidak berdaya melawan dosa itu. Kehidupan kedagingan masih sangat melekat pada jiwa raga manusia. Namun dengan hadirnya roh Allah dalam hidup orang percaya, maka akan mampu melawannya, tidak terikat lagi oleh dosa itu. Saudara-saudariku, dengan kehadiran roh Allah akan memberikan kemerdekaan bagi kita. Seperti pertama, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan dari perbudakan dosa. Kekuatan roh Allah lah yang memampukan manusia tidak lagi diperbudak dosa. Roh Allah itulah yang berkuasa melawannya. Oleh karena itu, kita beri ruang seluas-luasnya seluruh hidup kita. Roh Allah itulah yang memimpin hidup kita. Yang kedua, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan dari penghukuman dosa. Dengan tegas Rasul Paulus dalam inspirasi Roh Kudus berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan maut. Saudara-saudariku, marilah kita mengimani Tuhan adalah roh dan menghidupinya agar kita merasakan kemerdekaan dari segala perbudakan dosa-dosa tersebut. Tidak ada lagi kejahatan dalam hidup kita. Yang digemari adalah melakukan kehendak Allah. Karena roh Allah ada memimpin hidup saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah atas kasih karunia-Mu yang dimana Engkau berikan kepada kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Allah, ajar kami untuk menyediakan kehidupan kami di mana Engkau tinggal di dalam kehidupan kami. Biarlah roh Allah yang memimpin hidup kami sehingga kami merdeka dari belenggu dosa. Ya Allah Tuhan kami, kiranya Engkau senantiasa membimbing kami agar kami tidak tersesat. Beri kami kekuatan dalam menjalani seluruh perjalanan hidup kami. Berkatilah jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah mereka senantiasa mengingat dan membukakan diri dengan kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka. Sehingga Engkau yang memimpin hidup mereka. Mereka jauh daripada perbudakan dosa-dosa tersebut.
Ya Allah, kiranya aktivitas kami sepanjang hari ini, berkenanlah Engkau memberkati kami. Demi Yesus Kristus, terimalah doa kami. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu saudara-saudariku, renungan yang telah saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat beraktivitas.